Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Husni. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendidik anak pada masa sekarang era modern pada usia 7 tahun sampai 17 tahun. Nah, saya memiliki beberapa resep yang insya Allah mungkin cara mendidik untuk anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak yang dulu. Maka cara mendidiknya pun, cara memperhatikannya pun berbeda. Kalau anak-anak dulu itu permainannya biasa membuat sendiri, mobilan atau tembak-tembakan itu membuat sendiri. Bahkan arena permainannya pun biasanya di gunung atau di sawah, main bola di sawah. Itu anak-anak zaman dulu. Tapi untuk zaman anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Pergaulan, permainan yang mereka geluti itu berbeda. Makanya ada bagusnya kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktu. Karena memang kalau kita menggunakan suatu takdib atau cara pembelajaran atau cara pendidikan dengan apa yang pernah kita laksanakan, apa yang pernah kita terima dulu dari orang tua, memang bukan hal yang buruk, tapi anak-anak zaman sekarang itu beda dengan anak-anak zaman yang dulu. Itu waktunya sama, tapi orang yang menjamaninya itu yang tidak sama. Nah, cara untuk mendidik anak itu salah satunya adalah dengan memperhatikan dengan siapa mereka berkawan, memperhatikan mereka dengan siapa bersahabat, atau ketika mereka habis dari sekolah atau habis dari mana saja, kita harus memperhatikan bagaimana sih kriteria temannya itu. Karena menurut Rasulullah SAW ada perkataan al-musahabbatu tasrikut tabi'ah, bahwa persahabatan, sosobatan itu dapat merenggut tabiat. Ketika anak kita memiliki tabiat yang baik, ketika bergaul dengan lingkungan yang buruk, maka akan kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi tabiat yang buruk. Kenapa? Tadi al-musahabatu tasrikut tabi'ah, bahwa persahabatan, pergaulan dengan anak-anak yang memang kurang baik itu akan menyebabkan mereka menjadi kurang baik. Memang ada kemungkinan ketika anak kita memiliki sikap dan perilaku yang baik akan mempengaruhi kepada mereka, mereka akan berperilaku dan bersikap yang baik. Tapi itu kecil kalau memang di lingkungannya itu lebih kental keburukannya atau lebih kental dalam tabiat yang buruknya, maka anak kita pun akan terbawa pada tabiat-tabiat yang buruk. Nah, salah satunya ada cara kita memperhatikan dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka bersahabat. Nah, yang kedua adalah ajak anak berdiskusi. Ini adalah salah satu contoh orang tua yang menghargai anaknya. Nah, dalam usia sekarang 10 atau 17 tahun, ajaklah untuk anak-anak ini berdiskusi. Kita dengarkan pendapat mereka itu bagaimana, kemauan mereka bagaimana. Jangan sampai ketika kita mendidik anak ini menekan. Karena beda anak sekarang anak yang dulu itu. Kalau anak yang dulu ketika diberi peringatan bisa masuk, tapi anak sekarang kan beda. Anak sekarang ini ketika disebutkan tidak boleh, maka dia akan meminta alasan atau menyerang alasan atau apa alasannya. Nah, itu anak sekarang beda dengan anak yang dulu. Sekali anak yang dulu jangan pamali, ulah pamali narap. Tapi kalau anak zaman sekarang disebut pamali itu alasannya apa. Nah, itu anak sekarang beda dengan anaknya dulu. Makanya cara untuk masa sekarang ini kita coba berbicara. Ketika mereka ada kesalahan atau apa, coba kita bicarakan apa sih maunya, apa sih maksudnya gitu. Nah, itu adalah salah satu orang tua yang bijak untuk mendidik anaknya. Yang ketiga adalah hukuman bagi anak-anak. Biasakan dari kecil kita kita menerapkan hukuman pada anak-anak supaya anak-anak ini ada rasa takut ketika melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang memang tidak boleh.
orang tuanya itu akan melarang. Nah, ketika kita melaksanakan hal tersebut, maka kita ada tameng, setidaknya ada tameng. Oh, kalau gini ketua orang tua akan menghukum begini begini begini. Nah, itu adalah suatu tameng sedikitnya, itu tameng. Tapi dalam menghukumnya tidak boleh terlalu berat, atau menghukumnya tidak boleh yang berlaku fisik, menampar atau apa, itu tidak boleh. Tapi berikanlah hukuman yang memang hukuman yang terdidik, hukuman yang memang akan menimbulkan hal positif. Salah satunya adalah kita memberikan tantangan kepada dia untuk menarik uang jajannya. Kalau tidak bisa menghafal ayat sekian, uang jajannya ditarik karena kesalahan tadi. Nah, hal itu juga bisa digunakan untuk supaya mereka bisa lebih memfilter apa yang mereka lakukan di luar gitu. Terus yang keempat adalah memperhatikan pendidikan anak-anak. Ini adalah hal inti. Untuk mendidik anak ini, perhatikan dari proses pembelajarannya, atau kemana dia disekolahkan, atau di rumah kita mendidik anak. Sesudah dari sekolah, kita tanyakan apa yang dia pelajari di sekolah tadi, atau apa yang dia dapatkan dari sekolah tadi, atau siapa gurunya. Kita coba bertanya, kita coba melakukan pergerakan yang lebih agresif kepada anak, supaya anak ini merasa nyaman. Oh, ketika kita pulang ke rumah akan ditanya apa yang didapat dari sekolah, hingga anak ini ketika di sekolah mencoba untuk mencatat atau coba untuk menghafal apa yang disampaikan guru tadi, karena ada rasa tekanan bahwa ketika pulang ke rumah ini akan ditanyakan oleh guru. Itu kalau akan ditanyakan oleh orang tua. Ketika kalau tidak ditanyakan atau kita loss dari murid, dari anak ini, bisa jadi kan pulang dari sekolah hanya duduk, makan, diam, terus main HP, main game. Itu kan tidak baik untuk anak-anak sekarang. Nah, untuk menanggulanginya itu kita perhatikan pendidikannya bagaimana gitu. Nah, mungkin itu 4 resep untuk supaya anak-anak didik zaman sekarang ini bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Salah satu caranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.